Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Kabut pagi turun begitu pekat di sebuah hutan purba. Pohon-pohon raksasa menjulang seperti pilar langit dan suara aliran sungai bergema di kejauhan. Di tengah kesunyian itu, seorang pemuda dengan pakaian lusuh terbangun. Matanya perlahan terbuka, menatap kanopi hijau yang menutupi cahaya matahari. Tubuhnya terasa ringan, tapi pikirannya dipenuhi kekosongan. Xuan Wujian terdiam. Ia tidak mengingat bagaimana bisa berada di tempat ini. Ia mencoba memanggil nama orang tuanya, sahabatnya, atau bahkan sektenya. Namun yang muncul hanyalah kehampaan. Seakan setiap ikatan yang ia miliki telah dilenyapkan. Dadanya terasa sesak bukan karena luka fisik, melainkan karena perasaan ditinggalkan oleh seluruh dunia. Ia berdiri tertatih, berjalan menyusuri tanah lembab. Udara hutan terasa asing, tapi ada sesuatu yang aneh. Setiap desir angin, setiap retakan ranting terdengar begitu jelas di telinganya, seperti alam tengah berbisik kepadanya. Kenapa aku merasa seolah aku bisa mengerti mereka? Gumamnya. Tangan kanannya menyentuh batang pohon yang dipenuhi lumut. Seketika ia merasakan denyut samar, seperti detak jantung. Pohon itu menyampaikan cerita puluhan tahun tentang hujan, tentang petir, tentang akar yang menembus tanah dalam. Wujian terperanjat. Tubuhnya bergetar bukan karena takut, melainkan karena keterkejutan. Ia bukan hanya mendengar, ia memahami. Seolah seluruh rahasia kehidupan tersimpan di balik setiap daun dan batang. Kekuatan yang asing, namun begitu alami. Langkahnya terhenti ketika seekor ular hitam sebesar lengan meluncur dari dahan. Ular itu mendesis, lidahnya menjulur ke arah Wujian. Refleks, ia mundur, tapi suara samar masuk ke telinganya. Bukan desisan biasa, melainkan kata-kata, "Kau bukan bagian dari mereka. Kau terhapus." Mata Wujian melebar. Ia tak tahu apakah hal itu nyata atau sekadar ilusi. Namun ular itu melingkar di tanah lalu merayap pergi, meninggalkan jejak tubuhnya di rerumputan basah. Wujian mengepalkan tangan. Terhapus? Apa maksudnya? Ia terus berjalan melewati hutan yang semakin rapat. Setiap langkah ia semakin mendengar suara-suara. Sungai berbisik tentang batu yang menahannya, angin berbicara tentang arah, dan tanah berkeluh kesah karena diinjak terlalu lama oleh makhluk buas. Semua itu masuk ke dalam pikirannya, seakan ia memang ditakdirkan untuk mendengar. Di kejauhan, Wujian menemukan reruntuhan altar kuno, ditutupi lumut dan belukar. Reruntuhan itu memancarkan aura samar, seperti tempat persembahan yang telah lama ditinggalkan. Ia melangkah mendekat, hatinya berdegup keras tanpa alasan. Di atas altar terdapat prasasti retak dengan tulisan yang sulit dibaca. Ia mengusap permukaannya dan entah kenapa simbol-simbol itu bercahaya, lalu mengalirkan kata-kata langsung ke pikirannya. Nama yang dilenyapkan, ingatan yang diputus, namun rahasia alam akan tetap memilih wadahnya. Wujian terdiam, napasnya tercekat. Dadanya bergetar oleh amarah dan kebingungan. Jadi benar, seseorang atau sesuatu sengaja menghapus dirinya dari dunia. Namun, mengapa ia masih hidup? Suara lain tiba-tiba muncul, bukan dari alam, melainkan dari dalam prasasti itu sendiri. Kau akan hidup tanpa nama, berjalan tanpa jejak, tapi alam akan bersamamu. Dunia melupakanmu, namun rahasia ini tidak akan pernah meninggalkanmu. Tangan Wujian mengepal hingga buku jarinya memutih. Ia merasakan campuran antara kehilangan dan kekuatan yang baru lahir. Dunia memang menghapusnya, tapi ia diberi hadiah yang tak pernah dimiliki siapapun. Kunci untuk memahami inti alam semesta. Matahari mulai menembus celah pepohonan, menyinari wajahnya yang pucat. Wujian berdiri tegak di depan altar, tatapannya tajam. Seolah untuk pertama kali ia benar-benar melihat dunia dengan mata baru. Kalau dunia menolak keberadaanku, ujarnya lirih, "Ahin, maka aku akan berjalan di jalanku sendiri, jalan yang bahkan dewa pun tak bisa memutusnya." Suara burung gagak menggema di udara, seakan menyetujui sumpahnya. Dari jauh, awan hitam bergerak, menandakan badai akan datang. Wujian melangkah meninggalkan altar, membawa tekad baru. Ia tidak tahu siapa musuhnya.
Ia tidak tahu mengapa dirinya diputus dari sejarah. Tapi satu hal pasti, rahasia alam kini menyatu dengan dirinya. Dan dengan itu, ia akan mencari jawaban yang dunia coba sembunyikan. Langkahnya perlahan menghilang ke dalam kabut, meninggalkan altar kuno yang kembali sunyi. Namun gema sumpahnya seakan tertulis di udara. Xuan Wujian, pemuda yang dilupakan, kini telah bangkit sebagai penguasa rahasia alam. Kabut hutan mulai menipis ketika Xuan Wujian menapaki jalan setapak yang mengarah keluar. Di kejauhan, ia melihat cahaya obor dan mendengar suara manusia, suara yang seharusnya menenangkan, tapi kini membuat jantungnya berdebar. Setelah semua yang ia alami, ia takut kebenaran akan semakin menyakitkan. Apakah benar orang-orang tidak lagi mengenalnya? Ia mendekat perlahan, bersembunyi di balik pepohonan. Sekelompok murid sekte dengan jubah biru tua sedang berbincang. Lambang awan perak di dada mereka membuat Wujian tercekat. Itu adalah lambang sekte awan jatuh, sekte tempat ia pernah tumbuh dan berlatih. Seorang murid wanita bersuara, "Tetua menyuruh kita mencari jejak binatang roh yang kabarnya berkeliaran di sini." Suaranya ringan, namun membawa aura otoritas. Wujian mengenalnya. Itu adalah Xiao Menghua, murid seangkatannya dulu. Seseorang yang dulu sering berbicara dengannya di malam latihan. Tenggorokannya kering. Ia keluar dari persembunyian, melangkah maju. Menghua, suaranya lirih namun penuh harapan. Semua murid menoleh kaget. Xiao Menghua menatapnya lama, matanya mengerut. "Siapa kau? Bagaimana kau tahu namaku?" Dunia serasa runtuh bagi Wujian. Ia menatap lurus ke arah perempuan itu, berusaha menemukan secercah ingatan di matanya. "Aku, Xuan Wujian. Kita pernah latihan bersama. Kau pernah meminjamkan gulungan jurus dasar padaku." Namun yang ia dapat hanyalah wajah kosong. Murid-murid lain menahan tawa, sementara Menghua mengangkat alisnya penuh curiga. "Nama itu Xuan Wujian? Tidak pernah ada orang dengan nama itu di sekte kami. Kau berani mengaku-ngaku murid sekte awan jatuh?" Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pedang. Wujian ingin berteriak bahwa dirinya benar-benar ada, bahwa mereka semua dulu mengenalnya. Tapi ia hanya bisa menunduk, menahan gejolak amarah yang mendidih di dalam dada. Seorang murid pria melangkah maju dengan sikap angkuh. "Kalau kau pembohong, biar aku yang mengusirmu." Ia mengangkat tombaknya, aura energi spiritual mulai memancar. Wujian terdiam, tubuhnya kaku. Ia tidak ingin melukai mereka, tapi saat tombak itu meluncur, naluri alam di sekelilingnya bangkit. Angin berdesir, dedaunan bergetar, tanah berguncang ringan. Tanpa sadar, Wujian menggerakkan tangannya dan angin menerjang tombak itu hingga meleset. Murid itu terpental ke belakang, jatuh berguling. Semua orang terperanjat, bahkan Wujian sendiri menatap tangannya tak percaya. Ia tidak mengeluarkan jurus apapun, namun alam sekitarnya seakan merespons kehendaknya. "Dia bukan orang biasa," salah satu murid berbisik ketakutan. Xiao Menghua menatap tajam. "Siapapun kau, jangan coba-coba mendekati sekte kami. Kalau kau masih muncul lagi, aku tak akan segan melapor pada tetua." Ia memberi isyarat pada murid lain, lalu mereka semua mundur, membawa rekannya yang jatuh. Wujian berdiri membeku. Mereka benar-benar tidak mengingatnya. Orang-orang yang dulu bersamanya kini menganggapnya asing, bahkan ancaman. Setelah mereka pergi, Wujian jatuh berlutut, dadanya naik turun, nafasnya berat. "Jadi, bahkan sekteku sendiri melupakanku," gumamnya. Ia merasa seolah terasing dari dunia yang ia kenal. Namun sebelum kesedihan itu menguasainya, suara lirih kembali muncul di telinganya. Kali ini berasal dari rerumputan di sekitarnya. "Jangan meratap. Kau bukan lagi milik mereka. Kau milik jalan yang lebih besar." Air mata yang sempat menggantung di pelupuknya mengering oleh kobaran tekad baru. Wujian bangkit menatap langit yang mulai mendung. "Kalau begitu, aku akan mencari kebenaran sendiri. Aku akan buktikan bahwa aku ada. Dan ketika semua rahasia terbongkar, dunia takkan bisa menutup mata lagi." Petir menyambar di kejauhan, seolah mengiringi sumpahnya. Wujian melangkah meninggalkan hutan menuju desa kecil di lembah yang terlihat samar. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tapi satu hal pasti, ia tidak akan lagi membiarkan dunia menyingkirkannya begitu saja. Langkah Xuan Wujian membawa dirinya menuruni lereng bukit menuju sebuah desa kecil yang tertutup kabut tipis.
Atap-atap rumah sederhana berjejer di tepi sawah. Asap tipis mengepul dari cerobong dan suara riang anak-anak terdengar samar. Bagi mata biasa, itu hanyalah desa biasa. Namun bagi Wujian yang kini bisa mendengar bisikan alam, ada sesuatu yang ganjil. Tanah di sekitar desa berbisik lirih, seperti menyembunyikan luka lama. Ia melangkah masuk, disambut tatapan heran beberapa penduduk. Meski ramah, ada kegelisahan di mata mereka. Seorang lelaki tua mendekat, bahunya bongkok, namun matanya jernih. "Kau orang asing, bukan? Desa ini jarang kedatangan tamu," ucapnya. Wujian mengangguk pelan. "Aku hanya pengembara. Bolehkah aku beristirahat sejenak di sini?" Orang tua itu tersenyum samar, seakan menimbang-nimbang sesuatu, lalu mengangguk. "Silakan, tapi jangan terlalu penasaran dengan desa ini." Kalimat terakhirnya diucapkan penuh tanda tanya. Saat Wujian berjalan melewati jalan tanah desa, tatapannya bertemu dengan seorang gadis muda. Rambutnya hitam panjang, diikat pita putih sederhana, wajahnya pucat namun indah seperti bulan musim gugur. Yang membuat Wujian tertegun adalah matanya, jernih bagai cermin, tapi memantulkan cahaya aneh, seakan ada bintang-bintang yang bergetar di dalamnya. Gadis itu menatapnya tanpa berkedip, lalu berbisik lirih, "Kau terdengar berbeda." Wujian terhenti, hatinya berdegup. "Apa maksudmu?" Gadis itu tersenyum tipis. "Aku mendengar nyanyian langit di dalam napasmu, suara yang orang lain takkan pernah dengar. Kau bukan orang biasa, bukan?" Untuk pertama kalinya, sejak ia dilupakan dunia, Wujian merasa dirinya benar-benar dilihat. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya pelan. "Aku Ling Qinyue," jawabnya, suaranya lembut seperti denting kecapi. "Orang-orang di desa menganggapku aneh, karena aku sering mendengar hal-hal yang tak terdengar. Tapi aku tahu, kau serupa denganku. Kau menyembunyikan sesuatu yang besar." Wujian menatapnya lama. Ada kehangatan di balik ucapan gadis itu, namun juga misteri. "Kalau kau benar-benar bisa mendengar seperti aku, maka kau pasti tahu, dunia ini menyembunyikan sesuatu dariku. Aku telah dilupakan." Qinyue menunduk sejenak lalu berkata lirih, "Bukan dunia yang melupakanmu, tapi seseorang memaksanya melupakan. Kau terhapus dari benang takdir." Kata-kata itu menusuk jiwa Wujian. Ia merasa dadanya berguncang, seolah Qinyue membuka tabir yang selama ini hanya ia curigai. "Bagaimana kau bisa tahu?" Gadis itu tersenyum getir. "Karena aku pun pernah hampir terhapus. Malam ketika aku lahir, langit menolak keberadaanku. Kalau bukan karena penjaga desa yang mengikatkan namaku pada bintang utara, mungkin aku juga sudah dilupakan semua orang." Wujian terpaku, merasakan keterhubungan aneh antara mereka. Dua jiwa yang menentang arus takdir dipaksa oleh dunia untuk menghilang, namun tetap bertahan. Sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, suara teriakan pecah dari ujung desa. "Bajak laut roh, mereka datang lagi!" Penduduk berlarian panik, membawa anak-anak bersembunyi. Qinyue menggenggam lengan Wujian. "Ikut aku. Kalau kau sungguh pengembara biasa, kau akan lari. Tapi kalau kau sungguh berbeda, maka kau akan berdiri bersamaku." Dari kejauhan, asap hitam menutupi langit. Belasan sosok dengan tubuh kekar dan wajah penuh tato turun dari bukit, aura energi kotor menyelimuti mereka. Mereka bukan manusia biasa, melainkan kelompok bandit kultivator rendah yang dikenal dengan nama Serigala Kabut. Wujian mengepalkan tangan. Angin di sekeliling desa bergetar, tanah bergemuruh samar, seolah menunggu perintahnya. Hatinya masih diliputi luka karena dilupakan, namun kini ia merasakan kobaran tekad yang berbeda. Ia bukan hanya harus menemukan kebenaran, ia juga harus melindungi orang-orang yang tak bisa melindungi diri mereka sendiri. "Baiklah," gumamnya, matanya menatap tajam ke arah kawanan bandit yang mendekat. "Kalau dunia menolak keberadaanku, maka biarkan dunia menyaksikan bahwa aku masih hidup." Qinyue menatapnya dalam diam, senyumnya samar, namun matanya berkilau penuh keyakinan. Ia tahu pertemuan ini bukan kebetulan. Badai pertempuran pun mulai berkumpul di atas desa kecil itu. Jeritan penduduk menggema ketika serigala kabut menerobos desa. Tubuh mereka dipenuhi tato berwarna gelap, masing-masing menyala samar dengan energi spiritual busuk. Mereka menghunus pedang berkarat dan cambuk tulang, menebar aura haus darah yang membuat anak-anak menjerit ketakutan.
Xuan Wujian berdiri di jalan tanah desa. Tubuhnya tenang meski ancaman mengurung. Angin di sekitarnya berputar perlahan. Dedaunan berjatuhan seakan menyambut kehendaknya. Ling Qinyue berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat namun matanya penuh keberanian. "Biar aku yang maju dulu," kata salah satu bandit bertubuh kekar dengan cambuk di tangan. Ia meludah ke tanah lalu melangkah angkuh. "Orang asing seperti kau harus tahu diri. Kalau tak mau mati, sujudlah dan serahkan semua harta." Wujian tak menjawab. Ia hanya mengangkat pandangan, lalu dengan tenang menyentuhkan telapak kakinya ke tanah. Seketika, bumi bergetar ringan. Retakan kecil menyebar dari bawah kakinya, dan rumput di sekitarnya berdiri tegak bagai tombak hijau. Cambuk itu melesat ke arahnya. Namun sebelum menyentuh tubuh Wujian, hembusan angin menderu kencang, melilit cambuk dan memutarnya ke belakang. Bandit itu terjerat senjatanya sendiri, terlempar menghantam dinding kayu rumah hingga ambruk. Semua bandit terdiam sesaat. Penduduk desa yang bersembunyi di balik pintu menahan napas, menyaksikan pemandangan tak masuk akal. Qinyue tersenyum samar, ia tahu Wujian bukanlah orang biasa. "Bunuh dia!" teriak salah satu pemimpin serigala kabut, seorang pria bermata kuning dengan pedang bengkok. Belasan bandit langsung menyerbu. Aura spiritual kotor mereka meledak bagaikan kabut hitam. Wujian menutup matanya. Suara langkah, desis senjata. Bahkan degup jantung mereka terdengar jelas di telinganya. Ia tak mengeluarkan jurus, tak membentuk segel. Ia hanya berbisik dalam hati, "Bumi, lindungi. Angin, halangi. Sungai, hentikan." Tanah di bawah kaki, bandit retak. Akar pohon mencuat, melilit pergelangan kaki mereka. Angin berhembus kencang, menampar wajah mereka hingga kehilangan keseimbangan. Sementara itu, aliran air dari parit kecil di tepi desa meloncat deras, menghantam tubuh bandit dan membuat mereka terguling. Jeritan demi jeritan terdengar. Dalam sekejap, para bandit yang arogan itu porak-poranda, tubuh mereka terhempas tanpa bisa melawan. Namun, pemimpin bermata kuning masih berdiri. Aura hitam di sekelilingnya berputar semakin pekat, matanya menyala liar. "Kau bukan pengembara biasa, kau monster," teriaknya. Wujian menatapnya dingin. "Kalau aku monster hanya karena mendengar suara alam, maka mungkin sudah waktunya dunia ini mengenal monster yang sesungguhnya." Pemimpin itu meraung, mengangkat pedangnya yang memancarkan kabut hitam. Senjata itu mengayun, menciptakan gelombang energi busuk yang menghancurkan rumah-rumah kecil di tepi desa. Penduduk berteriak panik, api mulai menjilat dinding kayu. Wujian merasakan tanah menjerit, udara mengeluh, dan api berbisik padanya. Ia mengangkat tangannya perlahan, lalu mengepalkan. Seketika, hujan deras turun tiba-tiba dari langit cerah, menimpa desa dan memadamkan api dalam hitungan detik. Pemimpin serigala kabut terhuyung, wajahnya pucat. Tidak, ini mustahil. Langkah Wujian maju perlahan, tatapannya bagaikan bilah tajam. Angin berputar mengitari tubuhnya, membentuk pusaran yang mengangkat debu dan dedaunan. "Pergilah, katakan pada siapapun yang mengutusmu, Xuan Wujian masih hidup." Nama itu keluar begitu saja, seakan ia menantang dunia yang berusaha menghapusnya. Pemimpin itu mundur gemetar, lalu memberi aba-aba. Sisa bandit yang masih bisa berdiri segera kabur ke arah hutan, meninggalkan desa dalam keadaan porak-poranda. Penduduk desa keluar dari persembunyian, menatap Wujian dengan campuran rasa takut dan kagum. Mereka berbisik-bisik, menyebutnya sebagai dewa pelindung, tapi juga memandangnya dengan khawatir. Qinyue berjalan mendekat, senyumnya samar. "Kau sudah menunjukkan wajah aslimu. Dunia akan segera merasakan kehadiranmu kembali." Wujian menatap langit yang kini gelap meski baru sore. Di kejauhan, ia merasakan tatapan lain, entah manusia atau sesuatu yang lebih besar yang memperhatikan setiap langkahnya. Hatinya bergetar. Ia tahu, kemenangan kecil ini hanyalah permulaan. Jalan panjang menuju rahasia yang lebih gelap baru saja terbuka. Hujan yang turun tiba-tiba telah mereda, meninggalkan tanah desa becek dan beraroma asap kayu basah. Penduduk bergerombol di sekitar reruntuhan rumah, menatap Xuan Wujian dengan tatapan campuran, syukur, takut, dan curiga. "Dia menyelamatkan kita," bisik seorang ibu muda sambil memeluk anaknya. Namun seorang lelaki parubaya menimpali dengan suara keras. "Atau justru dialah yang membawa malapetaka ini? Sejak kapan hujan turun hanya karena satu orang mengangkat tangannya? Itu bukan manusia biasa."
Bisik-bisik itu semakin ramai. Wujian hanya berdiri diam, menerima tatapan mereka tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, manusia selalu takut pada sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Ling Qinyue melangkah maju, berdiri di sampingnya. Kalau bukan karena dia, kalian semua sudah jadi korban serigala kabut. Kalian lebih memilih rumah kalian hangus dan anak-anak kalian terikat rantai daripada menerima bahwa dunia ini menyimpan sesuatu yang tak kalian mengerti. Kata-katanya menusuk, namun tidak semua penduduk bisa menerima. Beberapa mengangguk, sementara lainnya mundur takut. Seorang tetua desa akhirnya mendekat, menatap Wujian lama. "Pemuda, siapa kau sebenarnya?" Wujian terdiam sejenak. Ia ingin menyebut namanya, namun ingatan pada tatapan kosong Xiao Menghua dari Sekte Awan Jatuh membuat dadanya kembali perih. Pada akhirnya, ia menjawab dengan datar, "Aku hanyalah seseorang yang sudah dilupakan dunia." Tetua itu menghela napas, tak menekan lebih jauh. "Kalau begitu, anggaplah desa kami berutang nyawa padamu. Tapi, jangan terlalu lama tinggal di sini. Dunia luar akan segera mendengar tentangmu." Wujian menunduk hormat. Ia mengerti maksud perkataan itu. Keberadaannya bisa membawa bencana lebih besar pada desa kecil ini. Malam itu, Wujian duduk sendirian di tepi sungai desa. Air beriak pelan, namun dalam riak itu ia mendengar bisikan yang berbeda dari biasanya. Suara sungai berkata, "Mereka mengawasi. Dari jauh, dari langit, jejakmu sudah terlihat." Wujian mengepalkan tangan. Ia baru saja mulai berjalan di jalan barunya, tapi dunia tidak akan membiarkannya begitu saja. Qinyue mendekat dengan langkah ringan, membawa lampion kecil. Cahaya oranye membuat wajahnya tampak lembut. "Kau merasa, bukan, bahwa sesuatu lebih besar sedang bergerak?" Ia menoleh ke arah gadis itu. "Kau tahu sesuatu?" Qinyue menatap ke langit, malam yang dipenuhi bintang. "Aku pernah mendengar suara dari langit. Mereka menyebut ada seorang pemuda yang akan menjadi penghubung rahasia alam. Seorang yang akan dihapus dari dunia agar takdir bisa tetap berjalan." Ia menunduk, suaranya bergetar. "Mungkin itu kau." Henning membungkus mereka. Wujian menatap air sungai, merasakan kebenaran kata-katanya. Dunia memang sengaja menghapusnya karena ia terlalu berbahaya bagi tatanan yang ada. Tiba-tiba, gong besar berdentum dari arah desa. Suara panik penduduk terdengar. Utusan Sekte Langit Utara datang. Semua orang sambut mereka. Wujian bangkit, wajahnya menegang. Sekte Langit Utara, sekte tempat Ye Hangke Goro berada. Murid jenius yang dulu selalu menjadi pusat perhatian. Beberapa siluet muncul dari kabut malam, melayang di atas pedang terbang. Jubah mereka putih perak, lambang awan mengilap di dada. Aura mereka menekan, membuat penduduk desa berlutut hormat. Seorang pria berwajah tajam turun, matanya menyapu desa dengan angkuh. "Kami mendengar kabar tentang pemuda aneh yang bisa mengendalikan alam. Siapa dia?" Bisik-bisik langsung pecah. Banyak yang menoleh ke arah Wujian. Beberapa ingin membela, namun lebih banyak yang diam ketakutan. Wujian maju selangkah, berdiri tegak. "Aku yang kalian cari." Mata utusan itu menyipit, bibirnya melengkung sinis. "Kau akhirnya muncul, Xuan Wujian." Darah Wujian berdesir. Mereka tahu namanya, meski dunia melupakannya. Bagaimana mungkin? Utusan itu tertawa kecil. "Kami memang menghapusmu dari ingatan semua orang, tapi bagi sekte-sekte besar, kami masih menyimpan catatan tentangmu. Dan sekarang, saatnya membawamu kembali, entah hidup atau mati." Aura spiritual meledak dari tubuh utusan itu, menekan udara desa hingga semua orang terhuyung. Wujian mengepalkan tangan, angin dan air di sekitarnya mulai bergetar, seakan siap bertempur. Untuk pertama kalinya sejak dunia melupakannya, ia berdiri bukan hanya sebagai orang yang bertahan hidup, tapi sebagai ancaman nyata bagi tatanan yang ada. Udara desa menjadi berat, seolah ribuan gunung menindih. Utusan Sekte Langit Utara berdiri dengan tangan di belakang punggung, sorot matanya menusuk seperti pisau. "Xuan Wujian yang seharusnya tak lagi ada. Dunia berusaha melupakanmu, namun kau malah muncul kembali." Wujian menegakkan tubuhnya. Di sekitarnya, penduduk desa tertekan oleh aura lawan, banyak yang jatuh berlutut dengan wajah pucat.
Hanya Ling Qinyue yang berdiri di sampingnya menatap utusan itu dengan sorot mata penuh tekad. Kalau dunia ingin melupakanku, suara Wujian tenang tapi dingin, maka biarkan dunia juga mengingat bahwa aku tidak akan tunduk. Utusan itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Cahaya putih menyala, membentuk tombak energi yang tajam. Kau tak punya pilihan, anak muda. Hari ini kau ikut denganku, atau kau akan terkubur di sini. Tombak itu melesat secepat kilat. Penduduk desa berteriak panik. Namun Wujian hanya menggerakkan tangannya dan angin di sekelilingnya berputar membentuk pusaran. Tombak energi itu tertahan, lalu buyar menjadi serpihan cahaya sebelum menyentuhnya. Suara alam masuk ke telinga Wujian. Hati-hati, jangan paksa dirimu. Rahasia ini punya harga. Keningnya berkerut, tapi ia tak punya waktu memikirkannya. Utusan itu sudah mengayunkan pedangnya, menciptakan gelombang tajam yang membelah tanah desa. Wujian melompat mundur, lalu menundukkan tubuh dan menepuk tanah dengan telapak tangannya. Seketika akar-akar pohon dari bawah tanah mencuat, melilit pedang itu, menahan gelombangnya. Tanah bergetar hebat, rumah-rumah reyot hampir runtuh. Teknik apa ini? Utusan itu terperanjat. Ini bukan seni kultivasi manusia. Wujian menggertakkan gigi. Dadanya mulai terasa sesak. Setiap kali ia memanggil kekuatan alam, tubuhnya ikut menanggung beban. Seakan energi itu bukan miliknya, melainkan pinjaman yang bisa menuntut harga kapan saja. Utusan itu meraung marah, lalu tubuhnya melayang tinggi ke langit. Baiklah, kalau begitu, rasakan jurus pedang bintang jatuh. Cahaya putih meledak dari pedangnya, membentuk ratusan bilah cahaya yang berjatuhan bagai hujan meteor, siap menghancurkan seluruh desa. Penduduk berteriak histeris. Anak-anak menangis, para ibu menutupi tubuh mereka dengan pasrah. Wujian menutup matanya, mendengar suara-suara panik itu bercampur dengan bisikan alam. Sungai di tepi desa merintih, pepohonan menjerit, angin berteriak. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik, "Bumi, langit, pinjamkan aku kekuatanmu." Tanah bergetar keras, lalu retakan besar terbuka di depan desa. Dari dalamnya, semburan air deras menyembur ke langit, berubah menjadi naga air raksasa yang meraung. Naga itu menyapu bilah-bilah cahaya, menghancurkannya sebelum sempat jatuh ke desa. Suara raungan naga menggema hingga jauh, membuat burung-burung berhamburan dari hutan. Utusan Sekte Langit Utara terhuyung di udara, wajahnya pucat pasi. Naga, dari air dan bumi, ini. Namun Wujian hampir jatuh berlutut. Darah segar merembes dari sudut bibirnya. Tubuhnya bergetar, seolah tak sanggup menanggung apa yang baru saja ia panggil. Qinyue segera berlari mendekat, menopangnya. "Jangan paksakan dirimu, alam memang mendengarmu, tapi tubuhmu belum siap menanggung beratnya rahasia itu." Utusan itu mendarat dengan langkah gontai, menatap Wujian dengan sorot mata ngeri. "Kau terlalu berbahaya. Sekte kami tak boleh membiarkanmu hidup." Ia hendak menyerang lagi, tapi tiba-tiba sebuah suara tua dan bergema terdengar dari langit. Cukup. Cahaya bulan turun, membentuk sosok berjubah hitam dengan rambut putih panjang. Tatapannya tajam, penuh kewibawaan. Semua orang menunduk ketakutan. Zhao Fushen, Wujian tertegun. Sosok itu adalah tetua ex-sekte yang dulu dianggap gila dan mengasingkan diri. Utusan Sekte Langit Utara tampak gentar. "Tetua Zhao, kenapa kau di sini?" Fushen menatap lurus ke arah Wujian, lalu berkata datar, karena pemuda itu adalah satu-satunya yang masih diingat oleh alam ketika dunia memilih melupakannya. Desa terdiam. Wujian merasakan dadanya semakin berat, bukan hanya karena luka, tapi juga beban kebenaran yang mulai terkuak. Udara malam menyelimuti desa, sunyi hanya dipecahkan oleh desiran angin dan suara api obor yang berderak. Semua orang masih terkejut dengan kedatangan Zhao Fushen, tetua misterius yang lama menghilang. Tatapannya yang dalam membuat penduduk tak berani bernapas terlalu keras. Wujian masih setengah berlutut, tubuhnya lemah setelah memanggil naga air. Qinyue menopangnya erat, wajahnya khawatir. Dia tidak bisa bertarung lagi. Jika utusan itu menyerang lagi, kita takkan selamat. Namun, utusan Sekte Langit Utara tampak menahan diri.
Keberadaan Fusion membuatnya ragu, seolah di hadapan sosok itu semua keangkuhan lenyap. Tetua Zhao, kenapa Anda melindungi anak ini? Dia jelas menguasai sesuatu yang bukan milik manusia. Fusion mengangkat tangannya dan cahaya bulan turun menutupi Wu Jian. Luka di tubuhnya mereda sedikit, meski rasa lelah masih menghancurkan otot-ototnya. Kau benar, ujar Fusion dingin. Dia memang menguasai rahasia yang seharusnya tidak dimiliki manusia, tapi justru itu yang membuatnya penting. Suasana menjadi tegang. Para penduduk saling berbisik, tak mengerti maksudnya. Wu Jian memandang tetua itu, jantungnya berdetak cepat. Apa maksudmu, rahasia yang bukan milik manusia? Zhao Fusion menatapnya, mata tua itu seakan bisa menembus jiwanya. Xuan Wu Jian, tahukah kau mengapa dunia melupakanmu? Karena rahasia yang kau sentuh adalah sesuatu yang alam sendiri ingin sembunyikan. Wu Jian terdiam. Kata-kata itu menusuk jauh lebih dalam daripada luka di tubuhnya. Utusan Sekte Langit Utara tak sabar lagi. Cukup, apapun alasannya, pemuda ini harus dibawa ke sekte. Kami tak bisa membiarkan seorang anak desa menguasai kekuatan yang bisa mengacaukan keseimbangan. Fu Shen mengibaskan lengan bajunya. Angin bulan berputar, menekan tubuh sang utusan hingga terhuyung mundur. Jika kau memaksa, kau akan berurusan denganku. Wajah utusan itu berubah pucat. Semua orang tahu, meski Fu Shen dianggap gila karena menentang sekte-sekte besar, kekuatannya tidak pernah diragukan. Perlahan, utusan itu mundur sambil menatap Wu Jian penuh kebencian. Baiklah, tapi ingat, Sekte Langit Utara tidak akan berhenti di sini. Kami akan kembali, dan saat itu tak seorang pun bisa melindunginya. Dengan cahaya putih, sosoknya lenyap di langit malam. Hening panjang tercipta. Penduduk desa berangsur tenang meski ketakutan masih tersisa di mata mereka. Mereka melihat Wu Jian seakan ia bukan lagi bagian dari mereka. Fu Shen menatap Wu Jian dalam-dalam. Bangkitlah, kau harus ikut denganku. Jika tidak, rahasia yang ada padamu akan menelanmu hidup-hidup. Qin Yue menatap Wu Jian penuh ragu. Wu Jian, kau yakin akan ikut dia? Wu Jian menghela napas panjang. Kalau aku tetap di sini, desa ini hanya akan terus menjadi sasaran. Aku tidak ingin semua orang menanggung beban karena aku. Fu Shen mengangguk tipis, lalu berjalan meninggalkan desa. Wu Jian mengikuti, Qin Yue pun tanpa ragu melangkah bersama mereka. Mereka menembus hutan, menuju sebuah lembah yang sepi dan penuh kabut. Di sana berdiri reruntuhan kuil kuno, ditelan lumut dan pohon-pohon besar. Fu Shen berhenti, lalu menatap mereka. Inilah tempat pengasinganku. Disinilah aku akan mengajarkanmu arti sebenarnya dari rahasia alam. Wu Jian menatap reruntuhan itu, merasakan aura aneh yang berdenyut dari tanah dan udara sekitarnya. Seakan tempat itu bukan sekadar hancuran batu, tapi sebuah gerbang menuju sesuatu yang lebih besar. Zhao Fusion kemudian duduk bersila di atas batu datar. Wajahnya tenang tapi penuh kewibawaan. Dengarkan baik-baik, Xuan Wu Jian. Alam memang menjawab panggilanmu, tapi setiap jawabannya adalah hutang. Semakin besar rahasia yang kau buka, semakin besar harga yang harus kau bayar. Wu Jian menelan ludah, dadanya semakin berat. Harga, apa maksudmu? Tatapan Fu Shen berubah suram. Kau sudah merasakannya, bukan? Tubuhmu hampir hancur setiap kali kau memanggil kekuatan itu. Itu baru permulaan. Jika kau terus melakukannya tanpa kendali, bukan hanya tubuhmu yang hancur, tapi seluruh ingatanmu akan dilahap, sampai dunia ini benar-benar melupakanmu, bahkan kau sendiri lupa siapa dirimu. Wu Jian merasakan darahnya membeku. Peringatan itu lebih menakutkan daripada serangan sekte manapun. Qin Yue menggenggam tangannya erat, wajahnya pucat. Berarti, setiap kali dia menggunakan rahasia itu, Wu Jian semakin dekat untuk menghilang dari dunia ini. Selamanya? Fu Shen mengangguk pelan. Ya, itulah harga rahasia alam. Kabut tebal bergulung-gulung di lembah kuno itu membuat reruntuhan kuil seolah bernafas. Cahaya bulan hanya menembus samar, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seperti makhluk hidup. Di tengah ketenangan yang mencekam, Zhao Fusion menatap Wu Jian dengan sorot mata tajam. Mulai malam ini, kau akan berlatih menguasai rahasia alam.
Tapi ingat, setiap langkahmu akan melucuti jati dirimu sendiri. Jika kau gagal, kau takkan pernah kembali seperti sekarang, ujar Fu Shen. Suaranya datar tapi bergema seakan menggetarkan kabut itu sendiri. Wu Jian menarik napas panjang. Tubuhnya masih lemah, tapi tekadnya mantap. Aku sudah kehilangan tempatku di dunia. Kalau harus melawan agar tak hilang seluruhnya, maka aku akan melakukannya. Qin Yue berdiri di sampingnya, wajahnya cemas. Tetua, apa tak ada jalan lain? Apakah harus selalu dengan taruhan hidup dan jati diri? Fu Shen menoleh sekilas, matanya seakan menyimpan beban masa lalu. Tidak ada rahasia yang datang tanpa harga. Kau akan mengerti ketika kau melihatnya. Dengan gerakan sederhana, Fu Shen mengetuk tanah dengan tongkat kayu yang ia bawa. Seketika, tanah di bawah Wu Jian merekah, cahaya biru kehijauan menyembur naik melingkupi tubuhnya. Wu Jian terhuyung, lalu mendapati dirinya berdiri di tempat asing. Ia berada di padang luas tanpa ujung. Angin bertiup, tapi tak membawa suara, hanya keheningan yang menyesakkan dada. Wu Jian menoleh ke kanan, ke kiri, tapi tak ada apapun kecuali dirinya sendiri. Ilusi ini bukan ilusi biasa, gumamnya. Ia bisa merasakan sesuatu yang mengintip dari balik udara kosong. Tiba-tiba, bayangan hitam menyeruak dari tanah. Wujudnya samar, tapi wajahnya wajah Wu Jian sendiri. Bayangan itu tersenyum sinis. Xuan Wu Jian, siapa itu? Kau bukan siapa-siapa. Dunia sudah melupakanmu. Cepat atau lambat, kau pun akan lupa siapa dirimu. Wu Jian menggertakkan gigi. Aku tahu aku dilupakan, tapi aku tidak akan membiarkan diriku hilang sepenuhnya. Bayangan itu tertawa, lalu berubah menjadi sosok orang-orang yang pernah dikenal Wu Jian. Sahabatnya dulu, gurunya yang mengusirnya, bahkan wajah ibunya yang pernah tersenyum penuh kasih. Mereka semua menatapnya tanpa pengenalan, seolah-olah ia hanyalah orang asing. Setiap tatapan itu seperti pisau yang menusuk ke dalam. Wu Jian merasakan hatinya gemetar, seolah sebagian ingatannya benar-benar terlepas. Nama-nama, wajah-wajah mulai pudar di kepalanya. Tidak, ini bukan kenyataan. Aku masih ada. Teriaknya, mencoba menahan semua kenangan agar tidak larut. Di dunia nyata, tubuh Wu Jian gemetar hebat, keringat dingin membasahi wajahnya. Qin Yue berusaha mendekat, tapi Fu Shen menahan dengan tangannya. Jangan ganggu dia. Jika kau mengganggu, ilusi itu akan menelan jiwanya seketika. Qin Yue menggigit bibir, menahan tangis. Hanya bisa melihat Wu Jian berjuang sendirian. Di dalam padang ilusi, bayangan Wu Jian semakin mendekat. Ia mengulurkan tangan, mencoba meraih wajah Wu Jian. Lepaskan saja, biarkan dirimu lenyap. Kau akan bebas dari rasa sakit, dari penolakan, dari dunia yang tak peduli padamu. Wu Jian menutup mata. Di benaknya, wajah Qin Yue muncul. Senyumnya, kekhawatirannya, dan kehangatan tatapannya. Ia menggenggam itu erat, menjadikannya jangkar. Aku memang dilupakan dunia, tapi aku tidak dilupakan oleh semua orang. Selama masih ada satu orang yang mengingatku, aku tetap ada. Dengan teriakan penuh tekad, Wu Jian menghantam bayangan itu dengan tinjunya. Cahaya biru meledak, memecah padang kosong menjadi serpihan kaca. Tubuh Wu Jian terhuyung, lalu tersadar kembali di dunia nyata. Nafasnya terengah, wajahnya pucat, tapi matanya bersinar lebih tajam daripada sebelumnya. Fu Shen tersenyum tipis, ekspresi langka yang hampir tak pernah ditunjukkannya. Bagus, kau berhasil menolak penghapusan pertamamu. Itu artinya kau layak untuk melangkah ke tahap berikutnya. Wu Jian menatapnya, masih terengah. Tahap berikutnya, apa yang lebih berbahaya dari ini? Fu Shen menatap langit, kabut di sekeliling mereka berputar semakin cepat. Ilusi hanyalah ujian pertama. Selanjutnya, kau harus belajar berbicara dengan alam itu sendiri. Dan percaya padaku, alam bukanlah kawanmu. Alam ingin kau hancur sama seperti sekte-sekte itu. Qin Yue memeluk Wu Jian dari samping, wajahnya penuh kecemasan. Jika alam sendiri menolakmu, bagaimana kau bisa bertahan, Wu Jian? Wu Jian menatap ke depan, meski tubuhnya masih goyah, suaranya mantap. Kalau dunia ingin melupakanku, kalau alam ingin menolakku, maka aku akan memaksa mereka mengingat siapa aku. Kabut di sekitar mereka bergemuruh, seolah menertawakan pernyataan itu. Langit mendung seolah menutup rapat cahaya bulan ketika Wu Jian duduk bersila di atas batu datar. Udara di sekitarnya berat,
penuh energi asing yang menolak keberadaannya. Zhao Fushen berdiri tak jauh, mengawasi dengan wajah dingin, sementara Qin Yue duduk dengan kedua tangan terkepal gelisah. "Dengarkan baik-baik," kata Fushen akhirnya. "Kau harus menyatu dengan alam. Tapi berbeda dengan para kultivator biasa yang disambut oleh energi spiritual, kau akan ditolak. Alam menganggapmu cacat, tidak layak. Kau harus memaksa mereka untuk mengenalimu." Wu Jian menarik napas panjang, menutup matanya. Ia mencoba merasakan angin. Sebentar, hembusannya terasa lembut, tapi tiba-tiba angin itu berubah liar, berputar kencang, menampar wajah dan tubuhnya seolah menolak disentuh. "Angin menolakku." Gumamnya berdarah di sudut bibir akibat terjangan kecil yang anehnya lebih tajam dari pedang. Fushen menunduk tipis. "Itu baru permulaan. Cobalah tanah." Dengan menempelkan telapak tangannya pada permukaan batu, Wu Jian mencoba merasakan getaran bumi. Sesaat, ia merasa ada denyut kehidupan, ritme yang dalam. Namun, tanah di bawahnya retak kecil, lalu meledak, mendorong tubuhnya mundur hingga terhempas beberapa meter. Qin Yue berteriak, hendak berlari menolong, tapi Fushen menggeleng. "Biarkan, jika ia tak bisa menghadapinya sendiri, lebih baik ia mati sekarang." Meski tubuhnya penuh luka, Wu Jian memaksa bangkit. "Jadi, bahkan bumi pun tak mengakuiku?" Suaranya parau, tapi matanya berkilat. Ia mencoba api. Dengan menggenggam udara, ia mengundang percikan kecil. Nyala api muncul, tapi bukan untuk menghangatkannya. Api itu menyembur ganas, membakar tangannya, hingga kulitnya mengelupas. Rasa sakit begitu nyata, namun Wu Jian menahan teriakannya. "Kalau kau menolakku, aku akan tetap menggenggammu." Ia mengepalkan tangan, meski api membakar hingga ke tulangnya. Qin Yue menutup mulut, menahan tangis. Baginya, penderitaan Wu Jian seperti hukuman yang kejam. Tapi Fushen justru menatap dengan sorot mata penuh penilaian. Menarik, dia tidak menyerah meski seluruh alam melawannya. Tak berhenti di situ, Wu Jian mencoba menyentuh air. Dari udara, embun terkondensasi, membentuk bulir yang jatuh ke telapak tangannya. Namun seketika itu pula, air itu berubah menjadi racun hitam pekat, melelehkan daging tangannya. Wu Jian menahan sakit dengan gigitan gigi. "Kau, alam, kalian semua ingin menghapusku, sama seperti manusia?" Suara tawa aneh tiba-tiba terdengar, bukan dari manusia, tapi seakan-akan keluar dari udara itu sendiri. Angin, tanah, api, dan air berbaur menciptakan gema yang menusuk telinga. "Kau bukan bagian dari kami, tinggalkan tubuhmu, lenyaplah bersama kehampaan." Wu Jian berdiri gemetar, darah bercucuran dari tubuhnya. Ia menoleh ke arah Qin Yue yang kini menangis terisak. "Kalau aku menyerah sekarang, maka semua yang kujalani selama ini sia-sia." Ia menutup mata, menenangkan pikirannya meski tubuhnya disiksa. Perlahan, ia mengingat semua yang telah terjadi. Pengkhianatan, pengusiran, wajah-wajah yang melupakannya, dan suara Qin Yue yang masih memanggil namanya di antara tangis. "Aku tidak butuh pengakuan dunia, tidak butuh pengakuan langit. Aku hanya butuh kekuatan untuk tetap ada." Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Luka-luka di tubuhnya tidak sembuh, tapi darah yang menetes ke tanah tidak lagi ditolak. Sebaliknya, tanah menyerapnya lalu bergetar halus. Api yang membakar tangannya perlahan meredup bukan karena padam, melainkan seolah menyerah pada keteguhan Wu Jian. Angin yang semula menampar, kini berhenti berputar liar dan justru berdesir lembut. Air hitam beracun yang tadinya melelehkan dagingnya berubah menjadi bening, menetes dengan lembut di atas lukanya. Zhao Fushen menyipitkan mata. Mustahil, dia tidak diterima, tapi juga tidak ditolak. Alam mengakui keberadaannya bukan sebagai kawan, bukan sebagai lawan, melainkan sesuatu di luar dari keduanya. Qin Yue terperanjat, matanya membesar. Itu artinya, Wu Jian bisa menundukkan alam dengan caranya sendiri. Fushen terdiam beberapa saat, lalu tersenyum samar. Bukan menundukkan, lebih tepatnya, ia memaksa alam untuk mengingatnya, bahkan jika harus dengan darah dan penderitaan. Tubuh Wu Jian masih bergetar, wajahnya pucat, tapi matanya kini tenang, penuh cahaya yang tak ada sebelumnya. Ia berbisik lirih, seolah bukan pada mereka, melainkan pada dunia itu sendiri.
Kalian ingin melupakanku, tapi aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Mulai hari ini, bahkan alam pun harus menyebut namaku. Kabut malam di lembah kuno bergerak lambat, menutupi Wujian dan Qin Yue. Udara kini terasa lebih berat daripada sebelumnya, berisi energi yang murni dan liar. Wujian menatap sekeliling, matanya kini tajam, siap membaca setiap gerakan alam yang pernah menolaknya. Ini baru permulaan, gumam Fusion di belakangnya. Sekarang kau akan menghadapi roh-roh alam. Mereka bukan makhluk yang ingin membantumu. Mereka akan menguji siapa kau sebenarnya. Qin Yue menahan napas. Roh-roh alam? Maksudmu, mereka seperti ilusi tadi? Fusion menggeleng. Tidak, ilusi adalah refleksi dari pikiranmu sendiri. Roh-roh ini nyata. Mereka lahir dari elemen angin, api, tanah, air, dan setiap langkahmu akan menentukan apakah kau diterima atau dimakan oleh mereka. Tiba-tiba, kabut di sekeliling Wujian bergerak sendiri, membentuk sosok-sosok samar. Angin berputar menjadi siluet menyerupai prajurit, api berkobar membentuk wajah-wajah mengamuk, tanah retak menjadi tubuh raksasa, dan air menetes, membentuk ular besar yang melilit. Wujian menelan ludah. Jadi, mereka akan menyerangku? Fusion menatap tajam. Lebih tepatnya, mereka akan menilai keteguhan hatimu. Jika kau goyah, kau akan hancur sebelum sempat menguasai rahasia ini. Salah satu roh angin melesat ke arahnya, cepatnya bagaikan kilat. Wujian menekuk tubuh dan menepuk tanah, menciptakan pusaran debu yang menahannya sejenak. Tapi roh angin itu berubah bentuk, menyerang dari segala arah. Ia menutup mata, memanggil sisa kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Aku tidak akan menyerah. Aku ada di sini, dan aku menuntut hakku untuk tetap hidup. Seruan itu memecah kabut. Angin, air, tanah, dan api berhenti sejenak, seolah mencerna keteguhan hatinya. Tapi tidak ada yang lunak, rohnya tetap menyerang, kali ini lebih agresif. Roh tanah menghantam kakinya, membuatnya tersungkur ke tanah. Debu dan batu beterbangan menimbulkan ledakan kecil. Wujian menahan rasa sakit, menundukkan kepala, lalu memusatkan pikirannya pada tanah itu sendiri. Ia merasakan denyut kehidupan tersembunyi, rasa sakit yang tak terlihat oleh mata manusia. Ia membisikkan kata-kata kecil, nada lirih namun penuh tekad. Aku berdiri di sini bukan untuk melawanmu, tapi untuk mengenalmu. Biarkan aku ada. Batu-batu yang menghantamnya berhenti sejenak, lalu bergetar mengikuti irama denyut nadi yang ia rasakan. Lambat laun, roh tanah melunak, membentuk pola lingkaran di sekitar Wujian sebagai tanda pengakuan. Roh air yang sebelumnya menjadi ular hitam pekat menyembur ke arahnya. Wujian menenggelamkan tangannya dalam genangan kecil, merasakan arus dan denyut energi. Air itu mencoba menyeretnya, tapi ia menahan dengan tekad yang sama, memaksa air untuk mengalir di sekitarnya tanpa menghancurkannya. Api muncul, wajah-wajah mengamuknya menatap tajam. Wujian menahan napas, menatap percikan, api itu sebagai cahaya dan bukan sebagai musuh. Ia menekankan keberadaannya di setiap serabut tubuhnya, menegaskan bahwa meski dunia menolak, ia tetap ada. Angin terakhir berputar liar, mencoba memukulnya jatuh. Wujian menengadah, membiarkan angin itu menghantam tubuhnya. Tubuhnya bergetar hebat, darah mengalir dari luka lama, tapi ia tetap berdiri. Zhao Fusion menatap dengan sorot mata terpesona. Luar biasa, ia bukan sekadar bertahan, ia menuntut pengakuan dari semua elemen. Ini jarang terjadi. Satu persatu, roh-roh itu berhenti menyerang. Angin berdesir lembut, air mendingin, tanah bergetar halus, dan api meredup tanpa menghilang. Mereka semua membentuk lingkaran di sekitar Wujian, memberi ruang dan pengakuan. Qin Yue berlari mendekat, wajahnya penuh kekaguman dan sedikit takut. Wujian, kau berhasil, kau diterima oleh alam? Wujian menunduk, napasnya berat. Aku tidak diterima, tapi aku dihormati. Itu berbeda. Fusion tersenyum tipis, langka tapi penuh arti. Betul, tidak semua bisa mencapai ini. Alam tidak tunduk begitu saja. Tapi dengan keteguhanmu, kau memaksa mereka mengakui keberadaanmu. Ini baru awal, tapi kau sudah mulai berjalan di jalan yang benar. Kabut lembah perlahan menyebar, bulan menembus kembali. Wujian berdiri, tubuhnya lemah, wajahnya pucat,
tapi matanya bersinar penuh tekad. "Mulai sekarang," bisiknya, "tidak ada yang bisa melupakan aku, dunia, sekte, atau bahkan alam sendiri." Kabut lembah mulai menipis, meninggalkan Wujian dan Qin Yue di reruntuhan kuil kuno. Udara masih bergetar, sisa energi roh-roh alam yang baru saja ia tuntut pengakuannya. Wujian menatap tangannya yang penuh luka, perlahan menyadari bahwa setiap kemenangan selalu dibayar dengan darah dan nyeri. Fu Shen menatapnya dengan serius. "Bagus, tapi ketahuilah, keberhasilanmu tidak berarti dunia ini aman. Berita tentangmu sudah menyebar." Qin Yue menatapnya heran. "Berita? Bagaimana bisa? Kita belum keluar dari lembah ini." Fu Shen menatap ke arah langit, matanya menyipit. Sekte-sekte besar memiliki penglihatan dan jaringan mata-mata yang tak kasat mata. Ketika kau mulai menentang alam dan memaksa pengakuan, energi itu bergetar jauh sampai ke telinga mereka. Mereka tahu pemuda yang dulu dilupakan kini bangkit kembali. Wujian menelan ludah. Ia baru saja mulai menguasai rahasia alam, dan kini sekte-sekte besar sudah tahu keberadaannya. Jadi mereka akan datang untuk menghentikanku? Fu Shen mengangguk. Ya, beberapa akan mengirim utusan untuk menilai, beberapa akan mencoba membunuh. Kau harus siap menghadapi keduanya. Tiba-tiba angin dari luar lembah berubah tajam, membawa kabar yang tak terdengar tapi terasa. Dari kejauhan, bayangan sosok berkuda muncul, bergerak cepat seperti panah melesat melalui malam. Wujian merasakan aura asing yang kuat, berbeda dari roh-roh alam yang baru ia hadapi. Sosok itu menurunkan diri di tepian lembah, jubahnya gelap, mata berkilat merah menyala di kegelapan. Pedang panjang tergenggam erat di tangannya, berpendar cahaya dingin. Wujian merasakan tekanan energi yang membuat darahnya berdesir kencang. "Ini utusan?" gumamnya, menajamkan indera spiritualnya. Qin Yue memegang lengan Wujian. "Hati-hati, energi ini bukan main-main. Fu Shen, siapa dia?" Fu Shen menatap tajam. "Ah, dia adalah Han Yuliang, murid paling berbakat Sekte Langit Utara generasi baru. Jika ia diperintahkan membunuhmu, kau tidak akan punya waktu untuk menanggapi." Wujian menatap Han Yuliang, matanya dingin tapi penuh fokus. "Kalau mereka datang, aku akan menghadapi mereka. Aku tidak akan lari lagi." Han Yuliang tersenyum tipis. "Aku tidak akan menyakiti siapapun tanpa alasan. Tapi jika kau tetap di jalan ini, kau akan menjadi ancaman bagi dunia. Dan dunia harus seimbang." Wujian mencondongkan tubuh, menyiapkan diri. "Kalau keseimbangan berarti menghapusku, maka aku akan menciptakan keseimbangan baru dengan caraku sendiri." Pertarungan tak terucap terjadi hanya dengan tatapan. Udara di antara mereka panas dan bergetar. Pohon-pohon di sekitar lembah bergetar, tanah retak kecil muncul, dan kabut menebal seakan memberi batas arena alami mereka. Han Yuliang menyerang pertama, melesat dengan kecepatan luar biasa. Wujian menepuk tanah dan mengundang angin, menciptakan perisai pusaran debu yang menahan serangan pedang itu. Ledakan energi terdengar, menggetarkan tanah lembah. "Cepat Wujian, jangan hanya bertahan!" teriak Qin Yue, jantungnya berdebar hebat. Wujian mengangguk. Ia menutup mata sejenak, merasakan energi dari roh-roh alam yang baru saja ia tuntut. "Aku tidak sendirian. Alam mendengarkanku sekarang," bisiknya. Ia melompat tinggi, memanfaatkan pusaran angin dan gemuruh tanah, menyerang balik Han Yuliang dengan kombinasi elemen. Pedang dan energi mereka bertabrakan, memunculkan kilatan cahaya yang menembus kabut malam. Han Yuliang menahan serangan itu, sorot matanya berubah serius. "Pemuda ini bukan lawan biasa. Sekte kami mungkin telah salah memperkirakanmu." Fu Shen berdiri di tepi lembah, menatap dengan ekspresi samar. "Ini baru permulaan. Jika ia bisa menahan murid terbaik Sekte Langit Utara sekalipun, maka jalan Wujian akan semakin sulit dan berbahaya." Pertarungan mereka memuncak, menciptakan pusaran energi yang menelan sebagian reruntuhan kuil. Wujian merasakan tubuhnya hampir habis tenaga, tapi tekadnya tetap membara. Qin Yue menjerit melihat cahaya dan ledakan energi yang tak terkendali. "Wujian, hati-hati!" Di atas lembah, angin, tanah, api, dan air ikut bergetar,
merespons konflik energi manusia yang kini menyatu dengan rahasia alam. Wu Jian menyadari satu hal penting, ia tidak hanya bertarung untuk dirinya, tapi juga untuk pengakuan dunia dan eksistensinya sendiri. Kabut malam masih menyelimuti lembah ketika Wu Jian dan Han Yuliang saling mengitari satu sama lain. Setiap gerakan, mereka diiringi bisikan angin, gemuruh tanah, dan desiran air yang tersisa dari latihan sebelumnya. Wu Jian kini menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga strategi dan ketahanan pikiran. Fusion berdiri di atas batu tinggi, matanya menyipit. Han Yuliang bukan lawan sembarangan, ia dilatih untuk membaca gerakan dan energi lawan. Jika Wu Jian gagal menyesuaikan ritmenya, ia akan kehilangan lebih dari sekadar pertarungan. Qin Yue menahan napas, menatap Wu Jian. Wu Jian, kau harus berhati-hati. Setiap pukulan dan mantera yang kau pakai akan menguras jati dirimu. Ingat peringatannya. Wu Jian mengangguk perlahan. Ia menutup mata sejenak, merasakan pusaran energi yang mengelilinginya. Tanah, air, api, dan angin. Ia memutuskan untuk bukan hanya menyerang, tapi mengalirkan energi itu seolah menjadi bagian dari tubuh dan pedangnya. Han Yuliang menyerang dengan pedang berkilat, memotong udara secepat kilat. Wu Jian menghindar, lalu menepuk tanah, menciptakan retakan yang mendorong Han Yuliang ke belakang. Tapi gerakan itu menguras sebagian energi vitalnya. Darah menetes dari mulutnya. Setiap gerakan menggunakan rahasia alam terlalu cepat akan menghancurkan tubuhmu, gumam Fusion. Kau harus belajar mengalir, bukan memaksa. Wu Jian menundukkan kepala, menenangkan diri. Ia memusatkan energi dari angin, tanah, air, dan api, lalu menyatukannya dengan satu denyut kehidupan dalam dirinya sendiri. Pedangnya berpendar, namun bukan dengan cahaya biasa. Ia memancarkan aura liar yang menyesuaikan diri dengan setiap gerakan Han Yuliang. Han Yuliang terkejut. Apa ini? Energinya bergerak mengikuti tubuhku, tapi tetap liar. Wu Jian menyerang dengan kombinasi elemen. Pusaran angin menahan pedang lawan, tanah membentuk perisai yang memantulkan serangan, api membakar ujung pedang untuk menimbulkan tekanan, dan air membentuk gelombang yang menghalangi langkah Han Yuliang. Pertarungan itu berubah menjadi tarian energi yang memukau, cahaya dan bayangan bercampur dengan kabut lembah. Tapi setiap serangan membuat Wu Jian semakin lemah. Darah terus menetes, dan ia mulai merasakan kenangan dan identitasnya sedikit memudar. Qin Yue menjerit melihat luka-luka di tubuh Wu Jian. Jangan menyerah Wu Jian, ingat siapa dirimu. Wu Jian menatap wajahnya sekejap. Kenangan tentang masa lalu, pengkhianatan, dan rasa dilupakan kembali mengalir. Tapi ia memutuskan untuk tidak menyerah pada kegelapan itu. Aku Xuan Wu Jian. Bahkan jika dunia melupakan, aku tidak akan melupakan diriku sendiri. Dengan teriakan itu, energi rahasia alam di dalam tubuhnya menyatu lebih sempurna. Ia menggerakkan pedang dengan pola yang unik, memanfaatkan setiap elemen bukan sebagai senjata, tapi sebagai perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Han Yuliang terhuyung, tak percaya. Ia menahan serangan yang biasanya sulit ditembus. Wu Jian berhasil memaksa lawannya mundur, tapi tubuhnya hampir roboh. Setiap tetes darah yang keluar terasa seperti mengikis sebagian identitasnya. Fusion mengangguk pelan. Ini tahap kritis. Jika ia tidak berhenti atau mengatur energi, bukan Han Yuliang yang akan membunuhnya, tapi rahasia alam itu sendiri. Wu Jian menahan napas, merasakan sisa energi dalam dirinya mulai berpadu dengan elemen di sekitarnya. Ia tahu, ia tidak bisa bertahan lama lagi. Setiap detik yang ia gunakan untuk bertahan membuatnya semakin dekat dengan kehilangan dirinya sepenuhnya. Han Yuliang akhirnya mundur, menatap Wu Jian dengan sorot mata penuh kekaguman sekaligus kehati-hatian. Kau luar biasa. Kau bukan sekadar manusia yang menguasai rahasia alam. Kau sesuatu yang berbeda. Tapi jangan kira kau selamat. Wu Jian terengah menatap lawannya. Aku tidak ingin selamat dari dunia ini. Aku ingin tetap ada di dunia ini dengan caraku sendiri. Kabut lembah perlahan mereda, meninggalkan Wu Jian yang terluka tapi masih berdiri, dan Han Yuliang yang menarik diri, sadar bahwa pertarungan ini baru tahap awal dari konflik yang lebih besar. Qin Yue meneteskan air mata, berlari mendekat, menopang Wu Jian. Kau luar biasa, tapi kau harus hati-hati.
Setiap kemenangan seperti ini, kau semakin kehilangan dirimu. Wu Jian menatap langit malam, matanya bersinar penuh tekad. Kalau dunia ingin menghapusku, aku akan membuat mereka mengingatku sampai napas terakhirku. Berita tentang Wu Jian menyebar cepat ke seluruh penjuru dunia kultivasi. Sekte-sekte besar yang dulu menutup mata terhadap desa kecilnya kini bersatu dalam ketegangan dan ketakutan. Mereka menyadari pemuda yang dulu dilupakan ini bukan hanya manusia, tapi kekuatan yang bisa mengguncang keseimbangan dunia. Di aula utama Sekte Langit Utara, para tetua berkumpul. Lilin-lilin besar bergetar, cahaya mereka menyorot wajah-wajah yang penuh cemas. Xuan Wu Jian sudah menguasai rahasia alam, kata salah satu tetua tua, suaranya berat. Jika dibiarkan, dia akan melampaui sekte manapun, bahkan mungkin menandingi dewa-dewa yang bersembunyi. Benar, sahut tetua lain, kita harus mengirim pasukan khusus. Jangan hanya menguji, tapi tangkap dia. Rahasia itu harus menjadi milik kita, atau hancurkan. Di desa kecil, Wu Jian duduk di tengah reruntuhan kuil kuno. Luka-lukanya masih berdarah, tapi matanya tetap bersinar tajam. Qin Yue duduk di sampingnya. Wajahnya pucat tapi penuh tekad. Wu Jian, mereka pasti datang. Semua sekte besar kini tahu keberadaanmu. Wu Jian menatap ke arah hutan, wajahnya tenang. Aku tahu, dan aku akan menghadapi mereka. Ini bukan hanya soal bertahan hidup. Ini soal siapa yang berhak ada di dunia ini. Di langit malam, bayangan hitam muncul dari berbagai arah. Cahaya dari pedang, energi, dan baju zirah memantul di kabut malam, menandai kedatangan pasukan elit dari beberapa sekte sekaligus. Mereka bergerak seperti bayangan, cepat dan mematikan, menembus hutan menuju lembah. Wu Jian, bisik Fu Shen, menatap ke arah bayangan itu. Ini adalah ujian sejati, bukan lagi 1 lawan 1, tapi menghadapi seluruh dunia yang menentangmu. Ingat, kau sudah memaksa alam mengakuimu, tapi sekarang kau harus memaksa dunia juga. Wu Jian menegakkan tubuhnya, darah mengalir di wajah dan lengannya. Aku tidak peduli seberapa banyak mereka datang. Alam mengingatku, dan aku akan membuat dunia mengingatku juga. Pasukan pertama tiba, menyerang dengan kombinasi pedang dan ilmu kultivasi. Wu Jian menepuk tanah, memanggil energi bumi, menciptakan pusaran batu dan debu yang menahan serangan mereka. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Setiap serangan yang ia blokir menguras tubuh dan tenaganya lebih dalam. Qin Yue berteriak, mencoba memberi semangat. Wu Jian, jangan menyerah, kita bisa menghadapinya bersama. Namun, Wu Jian menatapnya, matanya tajam. Aku harus melakukannya sendiri. Jika mereka melihat Qin Yue terluka, mereka tidak akan berhenti. Ia menutup mata, merasakan getaran angin, air, api, dan tanah di sekitarnya. Ia bukan lagi memaksa mereka menerima, tapi memanfaatkan energi itu sebagai perpanjangan tubuhnya. Setiap gerakan menjadi tarian kekuatan yang liar dan tak terduga. Pasukan kedua dan ketiga tiba menambah tekanan. Wu Jian memutar tubuh, menepuk tanah, memanggil pusaran air dan angin. Setiap serangan balasannya memecah kabut malam, menghancurkan pepohonan dan tanah. Han Yuliang muncul di antara mereka, menatap Wu Jian dengan tatapan kompleks, kagum tapi juga waspada. Pemuda ini telah melampaui perhitungan kita, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Kau harus berhati-hati. Wu Jian tersenyum tipis di antara darah dan keringat. Aku tidak takut. Mereka datang untuk menghapusku, maka aku akan membuat mereka ingat setiap detik mereka menghadapi aku. Ledakan energi dan cahaya menerangi lembah malam itu. Tiap pukulan, Wu Jian memancarkan aura liar, menyapu pasukan yang menyerang. Namun setiap gerakan membuatnya semakin lemah, seolah identitasnya perlahan terkikis oleh rahasia alam yang terus ia gunakan. Fu Shen menghela napas pelan. Ini jalan yang sulit, setiap kemenangan membawa harga. Tapi ini satu-satunya cara Wu Jian membuktikan eksistensinya. Qin Yue menatap wajahnya penuh kekhawatiran. Kalau tubuh dan jiwanya hancur, apa yang tersisa dari Wu Jian? Wu Jian menatap langit, darah menetes dari bibirnya. Yang tersisa adalah keberadaanku. Aku tidak akan dilupakan. Dunia, alam, atau siapapun, aku akan tetap ada. Di atas lembah, pasukan mulai mundur, menyadari bahwa pemuda yang dulu mereka anggap remeh, kini menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Wu Jian berdiri di tengah reruntuhan. Tubuhnya terluka, tapi matanya menyala penuh tekad.
simbol bahwa pemuda yang dilupakan kini menjadi bayangan yang menakutkan bagi dunia kultivasi. Lembah kuno sunyi setelah gelombang serangan pasukan sekte besar, Wujian berdiri di tengah reruntuhan. Tubuhnya penuh luka, darah menetes dari setiap pori, nafasnya berat, tapi matanya tetap bersinar tajam, seperti api yang tak pernah padam. Qin Yue menempel di sampingnya, menahan napas setiap kali Wujian bergerak. Fu Shen menatapnya dari jauh, wajahnya dingin, tapi sorot matanya tak bisa disembunyikan. Kau telah membuktikan bahwa kau tidak bisa dihapuskan begitu saja. Tapi jangan berpikir ini akhir. Sekarang semua sekte mulai menilai kemungkinan aliansi untuk menghentikanmu secara permanen. Wujian menatap reruntuhan sekelilingnya, tangannya masih menggenggam pedang dengan erat. Mereka ingin menghentikanku, biarlah. Semakin banyak yang mencoba, semakin aku tahu siapa musuhku dan siapa yang masih bisa dipercayai. Qin Yue menggeleng. Wujian, tapi kalau mereka bersatu, bahkan kau, bahkan alam pun mungkin tidak akan cukup. Wujian menunduk, merasakan setiap tetes darahnya. Aku tahu, tapi jika aku mundur sekarang, semua yang kujalani akan sia-sia. Aku bukan hanya bertarung untuk diriku sendiri, aku bertarung agar dunia mengingat aku. Fu Shen menghela napas panjang, lalu melangkah mendekat. Kau harus memahami satu hal. Setiap kali kau memaksa alam dan dunia untuk mengingatmu, kau membayar harga. Semakin besar kemenanganmu, semakin banyak jati dirimu yang terkikis. Suatu saat, kau mungkin tidak lagi mengenal siapa dirimu sendiri. Wujian menatap Fu Shen dengan tajam. Kalau itu harga yang harus dibayar, maka aku siap menanggungnya. Lebih baik hilang sedikit demi sedikit daripada dilupakan seluruhnya. Kabut lembah mulai berputar seakan merespons keteguhan Wujian. Angin berdesir, tanah bergetar, air dan api menyatu membentuk aura pelindung di sekelilingnya. Wujian menutup mata, merasakan setiap elemen menunggu perintahnya. Di kejauhan, bayangan pasukan dari beberapa sekte berkumpul. Mereka membawa bendera dan simbol yang berbeda, menandai aliansi pertama yang dibentuk untuk menentang satu manusia yang dulu dilupakan. Kita tidak bisa membiarkannya hidup, semua sekte harus bersatu. Teriak seorang pemimpin, suaranya tegas dan memerintah. Wujian membuka mata, menatap mereka dengan tenang. Kalau mereka datang untuk menghentikanku, maka aku akan menunjukkan siapa Xuan Wujian. Serangan dimulai. Pasukan aliansi bergerak cepat, seperti gelombang yang menghantam tebing. Wujian menepuk tanah, memanggil energi dari bumi. Pusaran angin dan air menahan serangan mereka, tapi setiap pukulan menguras tenaga dan darahnya lebih dalam. Fu Shen mengamati dari kejauhan. Lihat itu, ia bertahan, tapi ini mulai menjadi taruhannya yang sesungguhnya. Setiap gerakan membuatnya semakin dekat dengan kehilangan sebagian jati dirinya. Qin Yue menggenggam tangan Wujian, air matanya menetes. Wujian, kau harus hati-hati, jangan biarkan mereka mengurasmu habis-habisan. Wujian tersenyum samar, meski wajahnya penuh luka. Aku tidak takut mati, tapi aku takut dilupakan. Selama aku masih bisa berdiri, selama aku masih bisa bertahan, aku akan membuat dunia mengingatku. Pusaran energi di sekitarnya semakin besar. Angin berputar liar, tanah retak dan bergetar, air dan api menyatu menjadi gelombang kekuatan yang tak terbayangkan. Setiap serangan pasukan aliansi dibalas dengan kombinasi elemen yang mematikan, menciptakan pertunjukan cahaya dan suara yang mengguncang lembah. Han Yuliang muncul di antara pasukan, matanya tajam. Pemuda ini, setiap langkahnya menunjukkan kekuatan yang melebihi batas manusia biasa. Tapi aliansi ini bukan sekadar jumlah. Mereka akan menemukan celahmu. Wujian menatapnya, darah menetes dari bibirnya. Kalau mereka ingin menghancurkanku, mereka harus menghadapi semuanya. Aku, alam, dan tekadku. Fu Shen tersenyum tipis. Ini adalah puncak dari ujian yang sebenarnya. Wujian tidak hanya bertarung melawan sekte, tapi juga melawan harga eksistensinya sendiri. Kabut lembah semakin pekat. Cahaya bulan menembus samar, menyinari Wujian yang berdiri di tengah pusaran energi liar. Tubuhnya lelah, jiwanya menegang, tapi matanya bersinar dengan tekad yang lebih kuat daripada sebelumnya. Selama aku berdiri, dunia harus mengingatku. Teriak Wujian, suaranya menggema hingga ke seluruh penjuru lembah. Lembah kuno diterangi cahaya bulan yang pucat,
Tapi energi yang berputar di udara jauh lebih kuat daripada malam sebelumnya. Wu Jian berdiri di tengah reruntuhan, tubuhnya penuh luka, darah bercampur debu. Di sekelilingnya, pasukan aliansi sekte besar bersiap menyerang. Jumlah mereka berlipat ganda. Fu Shen menatap dari kejauhan, wajahnya datar. Ini adalah puncak segalanya. Wu Jian tidak hanya menghadapi dunia, tapi juga dirinya sendiri. Setiap gerakan dan pukulan akan menuntut harga dari jati dirinya. Qin Yue menggenggam tangan Wu Jian dengan erat, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Wu Jian, kau harus berhati-hati. Jangan biarkan mereka menghancurkanmu sepenuhnya. Wu Jian menatapnya sebentar, lalu menunduk sejenak. Qin Yue, aku telah kehilangan banyak, tapi aku tidak bisa berhenti sekarang. Jika aku menyerah, semua yang kujalani akan sia-sia. Aku harus berdiri, bahkan jika harus membayar harga tertinggi. Dengan satu teriakan, Wu Jian memanggil seluruh energi rahasia alam yang ada dalam dirinya. Angin berputar liar, tanah retak dan bergetar, air membentuk pusaran, dan api berkobar di sekelilingnya. Aura liar dan tak terkendali membentuk perisai hidup yang menyelimuti tubuhnya. Pasukan aliansi menyerbu. Wu Jian bergerak cepat, setiap langkahnya menciptakan gelombang energi yang menghancurkan formasi mereka. Pedangnya bergerak seiring dengan arus elemen, serangan baliknya presisi dan mematikan. Han Yuliang muncul di depan Wu Jian, matanya penuh tekad. Ini adalah pertarungan terakhir, Wu Jian. Kau harus memilih, bertahan, dan kehilangan dirimu, atau menyerah dan dilupakan dunia. Wu Jian menatapnya, darah menetes dari bibirnya. Aku tidak akan menyerah. Bahkan jika jati diriku terkikis, aku akan memaksa dunia untuk mengingatku. Pertarungan mereka memuncak. Pedang bertemu pedang, energi liar bertabrakan dengan dentuman keras yang mengguncang lembah. Angin, api, air, dan tanah menyatu menjadi badai tak terkendali. Wu Jian merasakan tubuhnya hampir hancur, tapi tekadnya tetap membara. Satu persatu pasukan aliansi mulai mundur, terhuyung oleh kekuatan Wu Jian yang mengalir dengan harmonis namun liar. Mereka menyadari bahwa ini bukan pertarungan manusia biasa. Ini adalah manifestasi kehendak seorang yang tidak bisa dilupakan. Qin Yue menjerit, melihat Wu Jian terhuyung, darah bercampur keringat di wajahnya. Wu Jian, jangan habiskan dirimu. Wu Jian tersenyum samar di antara rasa sakit yang luar biasa. Kalau aku harus hancur untuk menunjukkan bahwa aku ada, maka biarlah, aku akan tetap dikenang. Dengan konsentrasi terakhir, Wu Jian menggabungkan seluruh elemen rahasia alam menjadi satu serangan dahsyat. Badai energi melingkupi seluruh lembah, memaksa pasukan aliansi mundur jauh. Bahkan Han Yuliang pun terhuyung menahan kekuatan itu. Ketika debu dan kabut mereda, Wu Jian jatuh terduduk, tubuhnya lemah, napas tersengal, tapi matanya bersinar dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Alam sendiri tampak menunduk, seolah memberi penghormatan. Angin berdesir lembut, air mengalir tenang, tanah bergetar halus, dan api berkobar tanpa membakar. Fu Shen tersenyum tipis. Ia telah melewati ujian terakhir. Dunia ini mencoba menghapusnya, tapi ia membuktikan satu hal. Wu Jian ada dan dunia harus mengingatnya. Qin Yue berlari mendekat, memeluknya dengan air mata mengalir. Kau berhasil, kau masih ada. Wu Jian menatap langit, darah dan luka menempel di wajahnya, tapi senyumnya lembut. Aku tidak hanya berhasil bertahan, aku telah mengukir namaku ke dalam dunia, ke dalam alam, dan ke dalam hati mereka yang memperhatikan. Bahkan jika aku terus terlupakan oleh sebagian orang, satu orang yang mengingatku sudah cukup. Han Yuliang menunduk hormat. Pemuda ini bukan manusia biasa. Dunia harus belajar mengingatnya. Lembah kuno kembali sunyi, tapi aura Wu Jian tetap ada, bersinar di tengah malam. Ia telah menaklukkan dunia, menaklukkan alam, dan menaklukkan dirinya sendiri. Harga yang dibayarnya tinggi, sebagian jati dirinya terkikis, tapi ia berdiri sebagai bukti bahwa yang dilupakan bisa menjadi yang paling berpengaruh. Qin Yue menggenggam tangannya, lembut namun tegas. Kau telah mengubah segalanya, Wu Jian. Dunia ini sekarang milikmu, dengan caramu sendiri. Wu Jian tersenyum, menatap ke horizon. Mulai hari ini, mereka tidak bisa melupakanku lagi. Dunia, alam, bahkan sejarah. Semua harus mengingat Xuan Wu Jian.
Kabut malam perlahan mereda, meninggalkan Wu Jian dan Qin Yue di lembah kuno. Tubuhnya lelah, jiwanya terkikis, tapi keberadaannya telah terukir selamanya. Sebagai manusia yang dilupakan, tapi kini menguasai rahasia alam dan takdir dunia.